Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita sampaikan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah bahwa malam hari ini saya dipertemukan oleh saudara saya Kiai Tengku Muda Kori dari Banda Aceh, ya Pak Kiai, Lok Sumawe Aceh. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai, singkat saja nih Pak Kiai, saya berterima kasih nih ke Pak Kiai sudah meluangkan waktunya untuk berbagi share perihal sedekah Pak Kiai. Dasar hukumnya sedekah apa sih Pak Kiai? Kemudian yang kedua, manfaat sedekah sendiri Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Jadi akhina fillah in rahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan oleh Allah ya, tanpa ada kasad. Nah, ini yang disebut takdir ittirari ya, ada ikhtiari, ada ittirari. Jadi ittirari itu sesuatu hal yang ditakdirkan oleh Allah, nah, tanpa ada kasad, seperti orang kesandung batu jatuh kayak gitu kan. Kalau ikhtiari itu ada kekuatan kita secara zahir, padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungan dengan pertanyaan daripada tua siapa? AA Billy ya. Dengan pertanyaan apa sih konteks hukum sedekah ya. Sedekah itu ada dua bagi. Satu, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, sedekah itu semua ada kategori. Ada sedekah yang harus ta'yin, makna harus dinyatakan. Ada sedekah yang tidak perlu ta'yin. Sehingga kalau ada sedekah yang perlu ta'yin, tidak ditakyin, maka jadi hukum wajib, jadi nazar. Seperti contoh misalkan kurban. Kurban itu kan hakikatnya sedekah. Namun orang yang memberikan kurban yang banyak enggak tahu ya, dia tidak mentakyin kurbannya. Misalkan dia bawa kambing kurban, ini kambing kurban saya nih gitu kan. Nah, ketika dia mengatakan kurban saja, maka ada hukum di situ. Apa hukum di situ? Adalah dia jadi nazar, hukum nazar, sehingga wajib bagi dia tidak boleh makan daging itu karena dia tidak mentakyinkan sunnah. Maka kalau kita mau makan hajat, ada makan daging kurban yang kita kurbankan, maka kita harus takyinkan bahwa kurban ini sunnah. Jadi ini kurban sunnah saya. Nah, jadi bolehlah kita makan sedikit. Begitu juga dengan akikah. Jadi harus ditakyinkan, ini akikah sunnah anak saya. Nah, yang kedua ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu menjadi fardu bagi kita, yaitu zakat. Dari berbagai macam pembagian zakat, zakat fitrah, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini yang ingin saya jelaskan bahwa hukum wajib itu fadilahnya sangat besar.
apapun ceritanya tidak dapat menutupi pahala sunnah terhadap pahala wajib. Jadi sunnah itu tidak bisa ngejar pahala wajib. Salat ya, tidak bisa dikejar oleh pahala sunnah karena sangat besar pahala sunnah. Namun akhirnya fillah rahmati Allah, Bapak apa? Aabili ya. Terlepas dari pembahasan yang rinci tentang apa tadi hukum sedekah ya, dasar hukum sedekah. Dasar hukum sedekah itu ditinjau dari Al-Qur'an dan hadis sebanyak banget. Pak, begitu kita buka Al-Qur'an itu lembaran pertama itu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu berhubungan dengan sedekah di depannya ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian harta yang kami berikan rezeki kepada kalian atau kepada mereka orang beriman ya, yunfiqun, mereka orang beriman berinfak. Mana infak di situ oleh ulama mentafsirkan zakat, karena enggak semua, sebahagian. Nah, yang kita ambil fadilah sekarang kalau wajib udah pasti harus dikerjakan. Oh iya. Tapi ada orang yang nggak mengerti tentang sunnahnya, sedekah sunnah. Apa sih fadilah sedekah itu? Pertama, sedekah bisa menolak bala. Anna sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Bala di mana? Bala fid dunya wal akhirah. Ya. Apa sih bala di dunia? Kadang kita nggak tahu. Ketika kita bangkrut dalam usaha kita, tapi kita bisa bangkit setelah bangkrut itu. Boleh jadi pemicunya itu adalah sedekah. Ya. Di mana orang-orang ketika hancur-hancur sekalian, tetapi ketika kita diberikan suatu musibah atau bala, kalau bala kan nggak pandang bulu. Mau orang doyan sodako juga kalau kena bala dia kena ngerasain, nggak bisa ngelak. Orang ikhlas juga merasakan bala itu. Namun yang mereka rasakan berbeda dengan orang yang tidak bersedekah. Ada tabingnya. Jadi kalau ada dapat bala, ini orang terhindar bala gitu, tidak merasa berat di dalam bala yang sampai. Contoh kayak sekarang kan corona. Jadi orang-orang yang kena musibah corona itu mereka ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan gundah gulana. Tapi ketika bala corona itu tiba kepada orang yang doyan sedekah, dia tetap tenang. Allah berikan ketenangan. Sehingga ketenangan itu juga akan dapat memberikan orang sembuh dari penyakit yang dia rasa. Ya kan? Rasulullah juga mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak berkurang sedekah yang kamu berikan. Ya kan? Bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bahkan bertambah dan bertambah. Perlu diketahui bahwa orang yang doyan sedekah, istiqomah dalam sedekah, itu bisa masuk surga tanpa hisab. Lalu bagaimana sedekah yang makbul? Sedekah yang makbul adalah sedekah yang tidak pandang bulu dan kontinu. Maka kalau kita mau bersedekah, untuk kontinu dimulai dari ketidakmampuan. Kita punya uang 100.000, mampu kita buang 10.000. Istiqomah kita sedekah 10.000. Dalam arti apa 10.000? Boleh jadi 10.000 bagi 10 dan seterusnya. Nah di sini akhirnya fillah rahmati Allah, bahwa surga itu sangat rindu kepada orang yang sedekah, dan surga itu diharamkan kepada orang yang bakhil. Karena orang yang sedekah lawanannya itu bakhil. Nah, setiap sesuatu Allah menciptakan lawanannya, positif, negatif. Ada kanan, laki. Ya, gitu kan? Ada kanan, ada kiri. Ya kan? Ada depan, ada belakang. Pasangan depan pasti belakang.
Nggak ada orang kamu pasangan depan samping, nggak. Pasangan kanan kiri, atas bawah. Ya, itulah kehidupan. Jadi fadilah daripada sedekah ini dapat membuat seseorang itu ekonominya bertambah, berjaya. La takhaf, jangan ragu. Cuman ada orang dia ragu. Ketika dia sedang bersedekah dia ragu apa benar. Ya. Jadi keraguan itu sebetulnya akan memicu keyakinan dia bahwa sedekah itu tidak menjadikan hasil baginya. Gitu. Maka orang yang kaya mampu bersedekah 10 juta, artinya dia tidak stres, dia sedekahkan 10 juta, maka itu orang yang ahli sedekah, dermawan kalau kata bahasa anunya itu. Nah, kalau orang itu mampu sedekahkan 10 juta, tapi dia tidak sedekahkan 10 juta, dia belikan 1 juta gitu kan, sedangkan harta dia beli mobil banyak, mewah. Nah, itu orang itu bakhil. Itu orang bakhil. Ya pelit itu, pasti pelit. Nah, maka orang-orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ini sebenarnya yadur rahman. Kepercayaan Allah. Jadi kalau dia salah maka dihisap. Maka orang kaya itu hisapnya besar. Bagaimana dia melepaskan hisap? Dengan dia memberikan sedekah. Supaya orang bisa kaya dengan harta dia. Kadang banyak orang pusing, kalau saya sedekah dia nanti dia kaya. Padahal orang itu kaya dengan harta kita, harusnya kita bangga. Bukannya kita malah pusing. Yang kedua, orang yang sedekah ya, itu mempunyai manzilah-manzilah yang sangat tinggi. Belum ada di dunia ini orang yang bersedekah seperti Nabi kita Muhammad SAW. Setahun sekali kurban itu 100 ekor unta. Orang kaya di Indonesia ini belum ada yang berani kurban 100 ekor sapi. Belum ada. Hanya satu. Hanya satu atau dua, paling banyak 20 lah. Taruhlah ada 50. Tapi jor-joran sampai 100 ekor sapi, ditambah lagi kibas atau kambing, ini langka. Taruh itu terlalu tinggi bandingannya kepada Nabi. Tak sebanding lah engkau dengan kita dengan Nabi. Karena hati Nabi sudah memang bersih. Ya. Bolehlah kita nak banding dengan sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika beliau di rumah sedang bahasa kasarnya itu ekonomi susah, lapar lah katanya. Belum ada buat nanti itu, belum tahu makan apa nanti. Beliau keluar dari rumah, izin sama istrinya, aku mau salat zuhur. Nah, baik ayah, semoga ada rezeki engkau pulang buat beli beras kalau bahasa kita nih. Pergilah Sayyidina Ali. Di jalan Sayyidina Ali berjumpa dengan orang yang pernah berhutang dengan ayahnya Sayyidina Ali, Abi Thalib. Wahai Ali, berhentilah. Ada apa? Aku dulu pernah berhutang dengan ayah engkau. Di masa itu aku nggak sanggup bayar. Tapi sekarang aku sudah diberi mudah rezeki oleh Allah. Aku sanggup membayar hutang ayahmu sebesar 5 juta. Kalau bahasa kita nih, maulah engkau terima. Baik, engkau kan ahli warisnya. Ya saya terima. Pulang dari masjid, uang 5 juta udah di kantong. Pulang dari masjid, ada peminta, pengemis. Wahai Ali, bila ada kemudahan rezeki darimu, bagilah buat saya rezekimu. Diambil oleh Sayyidina Ali 5 juta, dikasih sama pengemis tadi. 5 juta semuanya. Pulang sampai ke rumah ditanya sama istrinya, wahai suamiku, adakah rezeki hari ini? Alhamdulillah ada, tapi kebetulan ada orang yang lebih susah dari kita. Aku kasih semuanya 5 juta buat orang itu. Apa jawab istri? Alhamdulillah, barakallah, kita puasa hari ini. Jadi kalau kita kupas panjang, waktu sangat sempit. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Masya Allah, terima kasih Kiai Tengku.
pembelajaran yang sangat luar biasa nih Pak Kiai. Pertemuan ini singkat tapi makna faidahnya luar biasa. Manfaat sodakoh pemerhati Aabili yang tadi telah disampaikan Pak Kiai. Sodakoh itu tidak akan mengurangi kekayaan. Sodakoh itu akan menolak bala. Bahkan kita terus bertambah akan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai waktu yang ini. Semoga Pak Kiai selalu panjang umur, sehat walafiat. Dari pemerhati Aabili Channel, saya pribadi mohon maaf kurang lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai makasih ya.